Pria ini miskin sekali sampai harus makan uang. Tak mampu beli sopa, dia menumpuk uang kertas untuk dijadikan satu. Penculik Jasper merampok bank dan menyandra 3 orang. Tapi dia menolak bernegosiasi dengan polisi. Hingga terjadi baku tahan yang sudah berlangsung 5 bulan. Selama periode ini, para sandera perlahan mengalami sindrom Stockholm terhadap Jasper, membentuk ikatan keluarga yang unik. Keluarga berempat ini hanya bisa makan uang setiap hari. Putra mereka mengalami sakit mah parah dan diare. Tapi karena polisi mengepung area itu, mereka tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Jadi Jasper memesan makanan antar. Tak lama makanan pun tiba. Jasper memanfaatkan kesempatan itu untuk menculik kurirnya juga. Meski sudah ada makanan, putrinya Marley masih tidak senang karena dia tak bisa datang ke pesta dansa sekolahnya. Tak sanggup melihat putrinya sedih, Jasper menutup matanya menggunakan masker. Tiba-tiba Jasper mendapat ide brilian. Dia mendandani bank itu seperti aula dansa dan memberi Marley sebuah kejutan. Tapi menari sendirian agak membosankan. Jasper menyadari itu, jadi dia menculik idolanya Marley untuk menjadi pasangannya menari. Marley sangat terharu, ikatan keluarga ini makin kuat. Natal semakin dekat, Sheriff Ned sendiri membangun cerabong asap untuk mereka. Malam itu, Santa Claus turun melewati cerobong ke dalam bank. Tapi bahkan Santa Claus pun tak luput dari nasib culik. Dan hari itu, keluarga ini menyambut anggota ke-7. Pada malam itu, Jasper pulang ke bank sangat larut dan tertangkap basah oleh Merlin. Dia tak percaya Jasper benar-benar merampok orang lain. Jadi dia memarahinya habis-habisan. Polisi di luar bahkan menjodoh-jodohkan pasangan ini. Jasper tak punya pilihan selain mengaku semuanya. Ternyata Jasper merampok toko perhiasan demi memberi Charlene hadiah ulang tahun pernikahan. Charlene sangat terharu, tapi tak lama Ned membawa kabar buruk. Karena perampokan itu, bank bangkrut dan rumah mereka akan disita. Mereka harus mengumpulkan 100.000 US dollar untuk mempertahankan sewa. Demi menyelamatkan rumah, anak-anak menjual limun di bank. Charlene tampil untuk mencari tip. Santa bahkan menjual hadiah-hadiah miliknya. Tapi akhirnya mereka hanya bisa mengumpulkan 99.960 US dollar. Kurang 40 dolar saja. Jasper merasa gagal. Dia ternyata tak bisa melindungi rumahnya. Saat itu juga sang idola membawa kabar baik. Dia mendapatkan peran di sebuah film dan bayaran yang didapat tepat 100.000 US dollar. Jadi rumah mereka terselamatkan. Tapi idola itu harus segera pergi. Santa Claus kehilangan sihirnya dan dia tak bisa lagi mempertahankan hidupnya karena dia terlalu lama jauh dari kutub utara. Suatu malam Santa Claus meninggalkan umat manusia untuk selamanya. Dia berubah menjadi kepingan salju berkilau yang melayang ke langit. Para polisi melepas topi mereka dan menangis saat mengucapkan selamat tinggal. Sejak hari itu, tak ada lagi Natal di dunia. Sementara itu, Sheriff Ned sedang dimarahi atasannya. Perampokan dan sandera ini sudah berlangsung penuh selama 17 bulan. Tak satu pun sandera yang berhasil diselamatkan. Bahkan jumlah sandera terus bertambah. Dan sekarang bahkan Santa Claus pun sudah tiada. Atasannya memerintahkan Ned untuk menyelamatkan semua sandera sebelum besok. Saat Ned hampir putus asa, dia melihat sebuah kostum anjing. Sebuah ide tiba-tiba muncul dan dia menyamar sebagai seekor anjing untuk menyelinap masuk ke dalam bank. Di luar dugaan, anak-anak menyukainya. Di satu sisi ada keluarga hangat yang penuh kasih. Di sisi lain adalah atasan yang kejam. Tanpa ragu, Ned melemparkan peralatannya dan bergabung dengan keluarga besar ini.